Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan solihah? Semoga hari ini kalian tetap sehat dan tetap bersemangat. Hari ini kita belajar tematik, yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, materi Bahasa Indonesia pada pagi hari ini adalah tentang jenis-jenis paragraf. Anak solih dan solihah bisa membukanya dalam buku USBN Bahasa Indonesia halaman 11. Anak solih dan solihah, paragraf memiliki beberapa jenis. Hari ini kita akan mengetahui jenis-jenis dari paragraf ya. Paragraf yang pertama adalah paragraf narasi. Paragraf kedua adalah paragraf deskripsi. Paragraf ketiga adalah paragraf persuasi. Paragraf keempat adalah paragraf argumentasi. Dan yang terakhir adalah paragraf eksposisi. Sebelum kita mengetahui jenis-jenis paragraf, anak solih dan solihah harus mengetahui pengertian dari paragraf itu sendiri. Paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki gagasan utama. Nah, di sini ada kata gagasan utama. Anak solih dan solihah masih ingat kan tentang pengertian gagasan utama? Anak solih dan solihah, sebelum kita mengenal beberapa jenis paragraf, anak solih dan solihah harus mengetahui ciri-ciri dari paragraf. Nah, berikut ini Bu Erni memiliki contoh paragraf. Kita akan mencari ciri-ciri paragraf dari paragraf yang sudah Bu Erni tayangkan pada video berikut ini. Nah, di sini ada paragraf yang bunyinya ada beberapa variasi dendeng dalam masakan khas Padang. Yang paling terkenal adalah dendeng balado. Makanan ini terbuat dari daging sapi yang dipotong tipis dan melebar. Daging sapi tersebut kemudian dijemur di bawah sinar matahari sampai kering. Setelah dijemur sampai kering, daging sapi digoreng, kemudian diberikan bumbu berbahan dasar cabai atau bisa dikenal dengan bumbu balado. Nah, di sini kita bisa melihat ciri-ciri dari paragraf yang pertama adalah kalimat yang menjorok ke dalam. Nah, seperti ini kalian bisa melihat kalimat awalnya menjorok ke dalam. Nah, bisa dilihat ya kalimatnya. Tapi ada beberapa paragraf yang tidak memiliki kalimat yang menjorok ke dalam. Tapi ketika kita melihat ciri-ciri atau bentuknya, kita pasti akan mengetahui itu adalah sebuah paragraf. Nah, selanjutnya adalah di dalam paragraf itu memiliki kalimat utama. Nah, ada di bagian awalnya. Selanjutnya, ciri-ciri dari paragraf adalah terdiri dari beberapa kalimat. Nah, di sini Bu Erni menandainya dengan tanda titik ya, seperti ini, yaitu tandanya warna biru. Anak-anak solih dan solihah bisa melihatnya. Nah, tandanya ciri-cirinya seperti itu. Nah, itu termasuk ciri-ciri dari paragraf. Paragraf pertama adalah paragraf narasi. Paragraf narasi adalah paragraf yang berisi kejadian atau peristiwa yang diceritakan secara runtut berdasarkan waktu dan kejadian. Berikut ini adalah contoh dari paragraf narasi. Anak solih dan solihah bisa membukanya dalam buku USBN halaman 11 sampai dengan halaman 13 ya. Di sini ada contoh paragraf narasi yang berada pada halaman 11, yaitu soal nomor 1. Bu Erni akan bacakan paragrafnya ya. Pagi itu, seorang pemuda pergi ke laut untuk mencari ikan. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang nenek yang meminta tolong dipetikan kelapa muda. Pemuda itu pun menolong nenek dengan senang hati. Lalu melanjutkan perjalanannya ke laut. Hari sudah hampir malam, tetapi belum ada satupun ikan yang tersangkut di jaringnya. Akhirnya, ia memutuskan untuk pulang dengan tangan kosong. Namun di tengah perjalanan, ia kembali bertemu dengan nenek yang tadi ditolongnya. Nenek itu menghentikan si pemuda dan menyodorkan keranjang yang penuh dengan ikan segar. Pemuda itu pun sangat senang dan berterima kasih kepada nenek tersebut. Anak solih dan solihah, paragraf yang sudah Bu Erni tadi baca termasuk dari paragraf narasi. Kenapa? Karena paragraf tersebut menjelaskan runtutan kejadian atau peristiwa seseorang pemuda mendapatkan ikan. Jadi penjelasannya disertakan dengan urutan waktu. Nah, kalian bisa melihat urutan waktunya ya. Jadi ada waktu pagi, kemudian ada waktu malam. Nah, di sini Bu Erni sudah menggarisbawahi di mana pemuda tadi itu untuk mendapatkan ikan dimulai dari perjalanan di pagi hari dan kemudian selesai di malam hari, dan akhirnya pemuda tadi tidak mendapatkan hasil ikan
dan dia mendapatkan ikan dari nenek yang sudah ia tolong tadi. Nah, jadi kita simpulkan bahwa paragraf yang sudah kita baca tadi adalah paragraf narasi, di mana narasi dicirikan dengan urutan waktu. Yang kedua adalah paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang berisi penjelasan tentang suatu hal yang digambarkan secara jelas sehingga pembaca dapat merasakannya. Nah, untuk paragraf ini berisi penjelasan yang disampaikan dengan memanfaatkan indera manusia seperti penglihatan, rasa, dan juga penciuman. Anak solih dan solihah, berikut ini ada contoh paragraf. Kita akan menganalisisnya secara bersama-sama. Bu Erni akan membacakan paragrafnya ya. Fandi memiliki perawakan tinggi dan berkulit sawo matang. Kegemarannya adalah bermain bola bersama teman-temannya saat jam istirahat. Fandi merupakan salah satu siswa berprestasi di kelas. Ia selalu menduduki peringkat ketiga besar di kelas. Ia bahkan tidak pernah datang terlambat atau bolos sekolah. Dari paragraf yang sudah kita baca, kita dapat menyimpulkan bahwa paragraf tadi adalah paragraf deskripsi. Kenapa? Karena pada paragraf ini menjelaskan tentang Fandi, yang dimana Fandi memiliki perawakan tinggi badan yang tinggi dan kemudian memiliki kulit sawo matang. Nah, di sini kita bisa melihat fungsi indera mana yang kita gunakan. Indera apa, Nak? Ya, indera penglihatan. Nah, bisa dilihat dari perawakan tinggi badan dan kemudian kulit sawo matang. Ciri-ciri dari paragraf deskripsi adalah menjelaskan sesuatu hal yang dimana memanfaatkan indera kita. Paragraf yang ketiga adalah paragraf persuasi. Paragraf persuasi adalah paragraf yang bersifat mengajak pembaca untuk melakukan anjuran atau ajakan dalam teks. Berikut ini adalah contoh paragraf persuasi. Anak solih dan solihah bisa membukanya dalam buku USBN Bahasa Indonesia halaman 13, soal nomor 5. Bu Erni akan membacakan paragrafnya ya. Sebagai generasi penerus bangsa, kita wajib melestarikan budaya asli yang kita miliki. Kebudayaan daerah adalah kekayaan turun-menurun yang diwariskan nenek moyang kita. Kebudayaan yang tidak dilestarikan akan punah atau diakui oleh bangsa lain. Oleh sebab itu, marilah kita turut berperan dalam melestarikan kebudayaan asli daerah kita. Anak solih dan solihah, paragraf yang sudah kita baca tadi merupakan contoh paragraf persuasi dengan ciri di kalimat bagian akhir. Nah, di sini sudah Bu Erni garis bawahi ya, yaitu bunyinya, oleh sebab itu marilah kita turut berperan dalam melestarikan kebudayaan asli daerah kita. Nah, ingat kan, pengertian dari paragraf persuasi adalah berupa ajakan, yang dimana paragraf ini berisi ajakan untuk melestarikan kebudayaan negara Indonesia, yang dimana kebudayaan ini ketika tidak dilestarikan maka akan punah atau bisa diakui oleh bangsa lain. Nah, sehingga paragraf ini memberikan ajakan untuk melestarikan kebudayaan bangsa. Sehingga paragraf yang sudah kita baca tadi disimpulkan bahwa merupakan contoh dari paragraf persuasi. Paragraf yang keempat adalah paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi pendapat tentang suatu hal atau kejadian. Paragraf ini disertakan bukti atau fakta yang dapat meyakinkan pembaca terhadap ide atau gagasan yang disampaikan. Berikut ini ada contoh soal dalam buku USBN Bahasa Indonesia halaman 12, soal nomor 4. Nah, Bu Erni akan bacakannya ya. Dokter gigi tidaklah menakutkan seperti yang sebagian orang kira. Tidak semua orang yang datang ke dokter gigi untuk mencabut gigi. Sebagian dari pasien yang datang hanya memeriksakan kesehatan gigi atau membersihkan karang gigi atau hanya konsultasi. Oleh sebab itu, kita tidak perlu takut kepada dokter gigi hanya karena takut gigi kita dicabut. Nah, dari paragraf yang sudah kita baca, kita dapat menyimpulkan paragraf di atas adalah berisi pendapat tentang dokter gigi. Pendapat yang disampaikan juga disertakan dengan informasi pendukung, maka paragraf tersebut disebut juga dengan paragraf argumentasi. Paragraf yang terakhir adalah paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang berisi informasi, penjelasan, atau pemaparan tentang suatu hal dengan tujuan memperluas dan menambahkan pengetahuan pembaca.
Paragraf ini umumnya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Di dalam buku USBN Bahasa Indonesia halaman 12 soal nomor 3, ini termasuk contoh soal dari paragraf eksposisi. Bu Erni akan bacakan paragrafnya ya. Para pecinta susu dan keju tentu sudah tidak asing lagi dengan yogurt. Yogurt adalah hasil fermentasi susu yang mengandung bakteri baik bagi tubuh. Bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus menghasilkan asam laknat yang dibutuhkan tubuh. Manfaat minum yogurt antara lain meningkatkan kekebalan tubuh, mencegah infeksi pada usus, dan mengendalikan kolesterol dalam darah. Paragraf yang sudah kita baca tadi merupakan paragraf eksposisi ya nak. Kenapa? Karena pada paragraf tersebut memberikan ulasan atau uraian tentang yogurt, yang dimana ini termasuk ciri-ciri dari paragraf eksposisi, yang dimana sebuah paragraf memberikan informasi yang nantinya akan memberikan manfaat kepada pembaca dan halayak umum. Baik anak solih dan solihah, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan materi hari ini, yaitu tentang jenis-jenis paragraf. Nah, tugas hari ini adalah menyelesaikan tugas, yaitu soal nomor 1 sampai dengan soal 19 di buku USBN Bahasa Indonesia halaman 13 sampai dengan halaman 16. Bu Erni akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.